Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Lili Fauzia dari kelas A, Angkatan 41, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Program Pasca Sarjana. Saya izin memaparkan terkait mata kuliah Sosiologi Pemerintahan berbasis kearifan lokal dalam pelayanan publik, studi kasus pelayanan kesehatan masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Presentasi ini saya unggah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Penelitian ini menganalisis integrasi kearifan lokal dalam pelayanan kesehatan masyarakat adat Baduy Kabupaten Lebak, Banten. Pendekatan teori pendekatan teori sosiologi digunakan untuk memahami peran tokoh adat dalam menjembatani praktik tradisional dengan layanan kesehatan modern. Rekomendasi mencakup penguatan peran tokoh adat, pembangunan infrastruktur adaptif, dan kebijakan yang responsif terhadap budaya lokal. Latar belakang penulisan ini adalah eh, ingin menunjukkan bahwa pentingnya integrasi nilai tradisional dalam pelayanan publik, dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan untuk masyarakat adat Baduy. Karena terdapat tantangan yang meliputi aksesibilitas fisik dan penerimaan sosial terhadap layanan modern. Jadi masyarakat Baduy ini agak kesulitan ketika diberikan pelayanan kesehatan oleh pemerintah karena masih kuatnya nilai-nilai atau adat-adat mereka dan banyak sekali ketidakpercayaan terhadap eh, warga di luar masyarakat Baduy sehingga pemerintah mengalami kesulitan ketika akan memberikan pelayanan kesehatan. Maka dengan masalah itulah eh, muncul penulisan artikel ini. Identifikasi masalahnya diantaranya adalah bagaimana integrasi sistem pelayanan kesehatan modern dengan kearifan lokal masyarakat Baduy. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan, kemudian bagaimana peran tokoh adat dalam memediasi pelayanan kesehatan. Kerangka pemikirannya yaitu pendekatan multidisipliner menggunakan teori fungsionalisme, interaksionisme simbolik, dan analisis konflik sosial. Strategi penelitian mencakup pengembangan model pelayanan kesehatan adaptif dengan melibatkan tokoh adat sebagai mitra kunci. Metode yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah yang pertama adalah kajian literatur atau literasi, di mana saya menganalisis beberapa dokumen resmi, jurnal-jurnal akademik atau jurnal-jurnal yang terkait dengan judul ini, dan beberapa buku. Yang kedua, menggunakan analisis teoretis, menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami fenomena pemerintahan atau dinamika sosial yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu dinamika sosial yang saya angkat adalah terkait pelayanan kesehatan. Sistematisasi dan sintesis data penyusunan kerangka berdasarkan literatur. Pertama, saya kaji dimulai dari teori pemerintahan, di mana sudah tersedia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang isinya memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lebak, untuk mengatur pelayanan kesehatan sesuai karakteristik daerah, khususnya masyarakat atau masyarakat adat Baduy. Terdapat juga Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 yang mengakui dan menghormati hak masyarakat adat Baduy termasuk dalam pelayanan kesehatan. Memang secara pemerintahan sudah diatur terkait kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan menghormati hak masyarakat termasuk dalam pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian ditinjau dari sisi sosiologi atau kacamata sosiologi dalam pelayanan publik. Menurut Parsons,
Menekankan pentingnya pemahaman struktur sosial dalam pelayanan publik. Pendekatan sosiologis membantu memahami interaksi sosial dan nilai-nilai masyarakat adat sehingga program kesehatan lebih diterima. Menurut Parson, diperlukan pendekatan sosiologis, artinya pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Lebak, dituntut untuk dapat memberikan pendekatan secara sosiologis, mengerti budaya-budaya di masyarakat Baduy, sehingga dengan pendekatan tersebut program kesehatan dapat diberikan dan diterima oleh masyarakat Baduy. Dikaji juga berdasarkan teori fungsionalisme menurut Camerton, di mana terdapat fungsi manifest dan fungsi laten dalam masyarakat. Contohnya di Baduy, tokoh adat seperti dukun memiliki peran ganda sebagai penyembuh tradisional dan gatekeeper untuk merujuk kasus kelainan kesehatan modern. Jadi fungsionalisme ini adalah kita memanfaatkan tokoh yang memang dianggap berfungsi atau dianggap dipercaya oleh masyarakat adat Baduy untuk memberikan saran dan masukan, karena kesehatan ini salah satu hal yang sangat penting, sehingga tokoh adat seperti dukun ini juga memiliki peran penting, tidak hanya sebagai penyembuh secara tradisional, tapi karena ia didengar, maka juga bisa dimanfaatkan sebagai gatekeeper atau penyambung kepada layanan kesehatan modern. Ini juga dapat membantu pelaksanaan layanan kesehatan oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Kemudian ada teori konflik menurut Ralph Dahendorf, di mana menyoroti konflik yang muncul akibat kesenjangan akses sumber daya. Di Baduy, perbedaan antara Baduy dalam dan Baduy luar menciptakan dinamika sosial, terutama dalam penerimaan layanan kesehatan modern. Jadi suku Baduy itu terdapat ada dua suku Baduy di Kabupaten Lebak. Ada suku Baduy dalam dan Baduy luar, di mana terdapat perbedaan akses sumber daya. Suku Baduy cenderung lebih tertutup dan terjaga adat dan kearifan lokalnya, sementara Baduy luar sudah mulai menerima masukan eh, dari masyarakat di luar, sehingga Baduy dalam cukup mudah menerima layanan kesehatan dan sangat berbeda dengan Baduy dalam yang masih cenderung sulit mempercayai atau sulit menerima budaya di luar dari budaya suku Baduy. Oleh karena itu, ini juga akses perbedaan akses sumber daya ini juga merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Baduy dalam ini dalam memberikan layanan kesehatan. Interaksi simbolik menurut Herbert Blumer menekankan pentingnya simbol dan makna dalam interaksi sosial. Di Baduy, layanan kesehatan disesuaikan dengan simbol-simbol adat seperti pakaian putih dan jadwal pelayanan yang menghormati kalender adat. Interaksi simbolik ini eh, dapat dicontohkan dengan misalkan karena Baduy ini pakaiannya cenderung misalkan putih, hitam. Nah, mungkin tenaga medis atau tenaga kesehatan ketika mendatangi mereka, pakaian yang mereka gunakan itu tidak terlalu mencolok, bisa disesuaikan dengan pakaian yang digunakan oleh masyarakat Baduy. Itu juga mempermudah dalam usaha pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas kesehatan. Dan jadwal-jadwal pelayanan itu juga dapat disesuaikan dengan jadwal-jadwal atau mengikuti kalender adat masyarakat Baduy. Jadi nilai-nilai kesehatan modern bisa disisipkan ketika memang sedang dalam pelaksanaan adat-adat tertentu. Hasil hasil penelitian atau beberapa kesimpulan yang dapat saya temukan adalah yang pertama bahwa ternyata integrasi tradisional modern di mana program puskesmas keliling
revitalisasi tanaman obat itu lumayan membantu, itu juga cukup membantu dalam pemberian layanan kesehatan oleh pemerintah daerah. Jadi sangat diperlukan integrasi tradisional dan modern. Yang pertama adalah terkait dengan pemanfaatan tanaman obat itu. Jadi mungkin masyarakat Baduy itu belum sepenuhnya dapat memaksimalkan tanaman-tanaman yang ada di hutan gitu, beberapa tanaman obat untuk dimaksimalkan untuk beberapa penyakit. Nah, itu juga dapat diberikan apa namanya diberikan pemahaman oleh pemerintah. Terdapat juga tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan, yaitu terkait dengan keterbatasan infrastruktur yang sudah dijelaskan tadi, di mana adanya perbedaan masyarakat adat Baduy luar dan Baduy dalam, kemudian kesenjangan budaya dan sustainable program. Yang ketiga juga pentingnya peran tokoh adat sebagai mediator dan gatekeeper dalam pelayanan kesehatan. Rekomendasi yang menurut saya bisa diberikan adalah yang pertama adalah penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan berkelanjutan, di mana perlu juga diberikan pelatihan terhadap tenaga medis untuk bagaimana memberikan treatment khusus dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat adat Baduy. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur adaptif dengan desain lokal. Misalkan ketika biasanya pembangunan di suatu daerah itu menunjukkan dari ciri khas daerah tersebut. Misalkan ada gapura yang memang menyerupai gapura masyarakat adat Baduy. Kemudian yang ketiga adalah formalisasi peran tokoh adat dalam kesehatan formal. Jadi tokoh adat seperti dukun itu juga perannya dapat diformalisasi sehingga dapat selalu bekerja beriringan bersama pemerintah. Karena itu memang sangat penting dan menurut saya yang paling penting ya tadi pemanfaatan tokoh adat sebagai gatekeeper itu tadi, penyambung antara masyarakat adat Baduy dengan pemerintah. Kesimpulannya adalah keberhasilan pelayanan kesehatan di masyarakat Baduy tergantung pada integrasi sistem modern dan kearifan lokal. Peran tokoh adat sebagai mediator budaya menjadi kunci keberhasilan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan beberapa referensi literasi yang saya gunakan dalam penulisan artikel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.